akan belajar mengenai himpunan. Nah, sebelum belajar jauh mengenai himpunan, kalian harus tahu apa itu himpunan. Himpunan yaitu kumpulan benda atau objek yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, jadi poin penting dari suatu himpunan yaitu adalah sekumpulan benda atau objek ya, dan karakteristiknya itu sama atau dapat dikatakan terdefinisi dengan jelas. Berikut ini ada beberapa contoh kumpulan yang bisa dikatakan himpunan dan juga ada yang bisa dikatakan bukan himpunan. Oke, sekarang kita bahas dulu contoh kumpulan yang merupakan himpunan. Nah, tadi ingat definisi himpunan itu poin pentingnya ada dua, yaitu kumpulan benda dan karakteristiknya sama. Atau karakteristik sama itu bisa dikatakan juga terdefinisi dengan jelas. Maksud dari terdefinisi dengan jelas yaitu setiap orang sepakat bahwa definisi suatu benda itu ya seperti itu. Tidak ada tanggapan lain tentang definisi benda tersebut. Oke, sekarang kita akan membandingkan contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan contoh yang bukan merupakan himpunan. Untuk yang himpunan dulu, yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Suatu kumpulan bukan? Ya, kumpulan ya. Ada kata-kata kumpulan, maka itu berarti kumpulan benda atau objek. Apa sih objeknya? Hewan berkaki 4. Karakternya sama nggak? Ya, sama. Hewan yang berkaki 4 atau terdefinisi dengan jelas. Jadi setiap orang sepakat kalau hewan berkaki 4 itu contohnya ada kambing, kucing, kuda, dan lain sebagainya. Itu maksud terdefinisi dengan jelas. Jadi orang-orang percaya bahwa yang berkaki 4 itu contohnya ada kambing, kucing, dan kuda. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kumpulan binatang unggas. Orang-orang sudah sepakat bahwa yang dinamakan unggas itu contohnya ada ayam, itik, bebek, dan angsa. Atau dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan. Selanjutnya, contoh yang ketiga, kumpulan nama bulan dalam 1 tahun. Orang-orang sepakat nama bulan dalam 1 tahun itu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Desember. Orang-orang sepakat. Jadi itu maksud dari terdefinisi dengan jelas yaitu orang-orang sepakat bahwa yang dinamakan itu ya semua orang menganggapnya sama. Tidak ada yang misalkan ya. Misalkan tidak ada orang yang menganggap nama bulan dalam 1 tahun itu Minggu, Senin, Selasa. Tidak ada yang seperti itu kan. Orang-orang sepakat nama bulan dalam 1 tahun itu Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Contoh selanjutnya yaitu kumpulan bilangan cacah. Bilangan cacah sebelumnya sudah dibahas ya pada bab pertama. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Orang-orang sudah sepakat, semuanya sudah sepakat kalau bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan positif. Selanjutnya, kumpulan bilangan ganjil. Orang-orang juga sudah sepakat bilangan ganjil itu meliputi 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jadi itu adalah maksud yang terdefinisi dengan jelas. Oke, yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Nah, kalau kumpulan bilangan asli kurang dari 10, artinya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di sini adalah kurang dari 10, maka batasnya sampai 9 saja. Oke, selanjutnya ke contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Di sini Ibu berikan ada 4 contoh. Yang pertama, kumpulan anak baik. Nah, padahal di sini kumpulan anak. Sudah benar kan? Berarti bisa dikatakan termasuk himpunan karena ada sekumpulan benda. Tetapi di sini anak baik. Anak baik itu seperti apa sih? Belum tentu. Misalkan si Ani menurut
temannya yang pertama, Ani itu baik. Tapi belum tentu Ani itu menurut teman yang kedua itu belum tentu baik. Jadi setiap orang penilaiannya berbeda-beda, maka itu yang dinamakan tidak terdefinisi dengan jelas. Ya, artinya relatif. Kemudian yang kedua, kumpulan makanan enak. Kumpulan makanan enak pun masih belum jelas itu. Enak itu seperti apa sih? Enak menurut orang satu, orang yang pertama belum tentu enak menurut orang yang kedua. Iya apa tidak? Kemudian kumpulan lukisan menarik. Begitupun sama, lukisan menarik. Ketika dua orang melihat suatu lukisan yang sama, belum tentu mereka memiliki pendapat yang sama. Kemudian kumpulan pegunungan tinggi. Pegunungan tinggi pun seperti itu. Tinggi itu yang seperti apa sih? Tinggi menurut orang pertama belum tentu tinggi menurut orang kedua. Nah, jadi baik, enak, menarik, tinggi itu adalah sifatnya relatif. Ya, penilaian setiap orang berbeda-beda. Batasannya berbeda-beda, tidak jelas. Nah, jadi kalau misalkan ada kata-kata yang menurut kalian, itu nggak sama, artinya itu bukan merupakan suatu himpunan. Selanjutnya mengenai penulisan suatu himpunan. Dalam menuliskan suatu himpunan itu tidak sembarangan, jadi ada aturannya. Ya, ketentuan yang pertama itu nama himpunan ditulis menggunakan huruf kapital. Ingat, huruf kapital atau huruf besar, abjad besar. Mulai dari A, B, C sampai Z. Terserah kalian. Yang penting hurufnya huruf kapital. Contohnya ini, A adalah himpunan bilangan asli. Nah, A ini menggunakan huruf kapital karena ini merupakan suatu himpunan. Kemudian contoh yang kedua, B. B adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, huruf B ini harus menggunakan huruf kapital. Oke, selanjutnya aturan yang kedua yaitu himpunan dituliskan dengan tanda kurung kurawal, buka dan tutup. Nah, kurung kurawal itu seperti ini, ya. Kemudian nama himpunan dan anggotanya dipisahkan dengan tanda sama dengan. Nah, contohnya seperti ini nih. Yang pertama. Nah, tadi kan sudah menurut aturan yang pertama, nama himpunan itu huruf kapital, maka ini A-nya huruf kapital. Kemudian sama dengan kurung kurawal buka, bilangan asli, kemudian kurung kurawal tutup. Nah, kalau tulisan seperti ini dibacanya A adalah himpunan bilangan asli. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, B adalah himpunan bilangan ganjil. Menuliskannya seperti ini. Huruf B kapital sama dengan kurawal buka, bilangan ganjil, kurung kurawal tutup. Nah, aturan yang ketiga. Ini kan tadi yang kedua, contohnya adalah masih belum diketahui anggota-anggotanya. Kemudian, kalau contoh yang ketiga, ketika anggota-anggotanya sudah ada, sudah diketahui, maka menuliskan anggota himpunan itu di dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Ya, dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, A itu adalah bilangan asli ya. Kembali lagi ke contoh yang kedua tadi, A merupakan bilangan asli, maka ketika untuk menuliskan anggotanya, yaitu A ditulis dengan huruf kapital sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, dan seterusnya, kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kemudian yang kedua, ketika B adalah himpunan bilangan ganjil, maka untuk menuliskan anggotanya yaitu B sama dengan, ingat, B-nya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital, tidak boleh menggunakan huruf kecil. Kurawal buka 1, 3, 5, dan seterusnya diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Selanjutnya yaitu cara menyajikan atau menyatakan suatu himpunan. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama dengan kata-kata. Kemudian yang kedua dengan menuliskan atau mendaftarkan anggotanya.
Dan yang terakhir yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, contoh ya, untuk yang pertama, kalau misalkan dengan kata-kata, misalkan ada suatu A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, kalau seperti ini, itu merupakan cara menyajikan atau menyatakan himpunan dengan kata-kata. Kalau dengan cara yang kedua, menuliskan daftar atau mendaftarkan anggotanya, maka ditulisnya seperti ini. A, huruf kapital, sama dengan kurung kurawal buka, tulis anggota-anggotanya. Ketika himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka anggotanya 1, 2, 3, sampai 9. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya, jika dituliskan atau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, maka kalau notasi pembentuk himpunan, notasi itu adalah nama lain dari simbol. Maka ada tanda seperti ini. Simbol seperti ini ya. Nah, simbol seperti ini dibacanya itu adalah X dengan X. Kemudian dilanjutkan apa belakangnya. Contoh yang ini. Nah, contohnya dari sini ya. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Jika dinyatakan dengan notasi, maka akan seperti ini. A huruf kapital sama dengan kurung kurawal buka. Notasinya jangan lupa X dengan X, bilangan asli kurang dari 10, kurawal tutup ya. Atau bisa juga dituliskannya seperti ini. A sama dengan, ingat A-nya harus huruf kapital, kurung kurawal buka, X dengan X kurang dari 10, X anggota bilangan asli. Nah, huruf yang seperti huruf E ini itu dibacanya adalah anggota. Jadi X anggota bilangan asli. Seperti itu. Jadi ada dua jenis notasi, mau yang seperti ini boleh ataupun mau yang seperti ini juga boleh. Seperti itu. Selanjutnya contoh yang kedua, ketika ada himpunan B, yaitu himpunan bilangan ganjil kurang dari 15. Ini kalau dinyatakan dengan kata-kata. Untuk mendaftarkan anggotanya, maka B huruf kapital sama dengan kurung kurawal buka, anggotanya yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Karena di sini ada keterangan kurang dari 15. Kalau ada kurang dari 15, maka 15-nya tidak termasuk batasnya. Setelah itu kurung kurawal tutup. Kayak kurung kurawal tutupnya di sini juga boleh ya. Kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, tadi ada dua jenis. Yang pertama ini bisa B sama dengan kurung kurawal buka, X dengan X, bilangan ganjil kurang dari 15. Atau yang kedua yaitu B sama dengan kurung kurawal buka, X dengan X kurang dari 15. X anggota bilangan ganjil, kurung kurawal tutup. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ketika ada simbol yang mirip huruf E ini, dibacanya adalah anggota. Oke. Simbol seperti ini itu adalah dibacanya anggota. Bagaimana nanti ketika kalian menemukan simbol yang mirip seperti itu, tapi ada garisnya seperti ini? Ini dibacanya bukan anggota. Ya. Jadi ketika hanya mirip huruf E itu dibacanya anggota, tapi ketika ada garisnya seperti ini itu dibacanya bukan anggota. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan banyak anggota suatu himpunan. Oke. Banyaknya anggota suatu himpunan itu dilambangkan dengan huruf N kecil ya. Banyak anggota suatu himpunan itu dilambangkan dengan huruf N kecil. Nah, contohnya seperti ini. N kecil buka kurung, A besar tutup kurung. Itu dibacanya adalah banyaknya anggota himpunan A. Ingat, himpunan itu tadi dituliskan dengan huruf kapital. Maka contoh yang kedua ini berarti dibacanya adalah banyaknya anggota himpunan B.
Contoh yang ketiga, dibacanya banyaknya anggota himpunan C. Oke. Contoh yang pertama, ketika diketahui P adalah suatu himpunan bilangan prima kurang dari 15, maka berapa banyak anggota P-nya? Nah, kalian harus tahu dulu anggota-anggotanya itu berapa sih? Nah, maka dijawab dulu ada anggota P, anggota himpunan P yaitu bilangan prima yang kurang dari 15, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Maka banyaknya anggota dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dituliskan banyaknya anggota P ada 6. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke, semoga paham ya. Lanjut untuk contoh yang kedua. Ketika diketahui K adalah suatu himpunan, X dengan X kurang dari 20. Nah, ingat ini adalah yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kemudian X anggota bilangan kelipatan 3. Oke, kelipatan 3 berapa saja sih? Nah, kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Kenapa sampai 18? Karena di sini ada keterangan bahwa X itu yang kurang dari 20. Maka cukup sampai 18 saja. Selanjutnya, banyaknya anggota dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya anggota himpunan K ada 6. Ya. Selanjutnya, ketika diketahui himpunan A adalah nama bulan dalam setahun yang berakhiran I. Ya. Bulan dalam setahun berakhiran I. Apa saja sih? Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli. Coba dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyaknya anggota himpunan A ada 5. Oke. Kemudian contoh selanjutnya. Jika M adalah himpunan pembentuk kata matematika, maka ada berapa jumlah anggota M itu? Nah, kalau seperti ini, ingat ada kata pembentuk kata. Kalau pembentuk artinya jika ada huruf yang sama, maka tuliskan satu saja. Oke, mulai dari awal. Anggotanya berarti ada huruf M, kemudian A, kemudian T, kemudian E, tuliskan di sini, kemudian M. M tadi sudah dituliskan di awal, maka tidak perlu dituliskan ulang. Cukup satu saja. Ketika ada 2 atau lebih huruf yang sama, maka cukup tuliskan satu saja. Selanjutnya A. A juga tadi sudah ada di awal, maka tidak perlu dituliskan. Huruf T. T juga sudah ada, maka tidak perlu ditulis ulang. Kemudian I, maka tulis I. Kemudian huruf K. Belum ada, maka tulis K. Dan yang terakhir adalah huruf A. A tadi sudah ada di bagian depan ya, sudah ada di sini, maka tidak perlu ditulis ulang. Jadi anggota pembentuk kata anggota himpunan M yang pembentuk kata matematika itu ada M, A, T, E, I, K. Ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya anggota himpunan M ada 6. Selanjutnya, contoh yang terakhir. Jika H adalah himpunan pembentuk kata bahasa Inggris, maka banyaknya anggota H ada berapa? Sama seperti yang tadi caranya. Coba dicek. Huruf B tulis, kemudian A tulis, H tulis. Di sini huruf A. A sudah ditulis di sini ya. Berarti tidak usah ditulis ulang. Selanjutnya huruf S. S tulis di sini. Kemudian A. A juga sudah ada, tidak perlu ditulis ulang. Kemudian I tulis, N tulis, G tulis, G lagi sudah ada, tidak perlu ditulis ulang. R
tulis, kemudian I sudah ada, S juga sudah ada. Oke, jangan lupa diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Banyaknya anggota, coba dicek, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka banyaknya anggota himpunan H ada 8. Sampai sini semoga paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.